Lah panjenengan lek milih madrasah-madrasah, prau-prau, pondok-pondok pesantren, yo kudu sing kuat ala aqidati ahli sunnah wal jamaah, yang sanad dan nasab keilmuannya sambung terus ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Tuban niku enggak ada perahu kuat, kathah pondok-pondok ten ngene Tuban. Lebih-lebih pondok pesantren Langitan. Perahu kuat. Saya termasuk salah satu santri dari pondok pesantren Langitan. Mudah-mudahan selamat sedoyo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Penting. Mergo ngeten. Kula sampean niki urip ten kene zaman sing mirip zamane Nabi Nuh alaihi salam. Zaman sekarang ini mirip zamannya Nabi Nuh. Kalau dulu zamannya Nabi Nuh pernah terjadi banjir besar, donya kelem bunder ser, pokoknya wong sing nakal-nakal sing elek-elek niku diresiki, dibinasakan, mati kabeh. Sing urip kantun tiang-tiang sing purun derek numpak praune Nabi Nuh. Dadi mbiyen niku sampun nate wonten pemutihan Bapak Ibu. Sampun. Dadi wong sing nakal-nakal sing elek-elek niku dipateni kabeh. Sing urip kalek sing apik-apik tok. Saiki umpama kok enek meneh. Paling Tuban resik. Bojonegoro aman. Umpama ana pemutihan maneh paling kula sampean ya ludes paling. Nah, kalau dulu zaman Nabi Nuh itu banjir banyu. Sakniki mboten banjir banyu. Banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran, banjir kezaliman, banjir kenakalan remaja, degradasi moral, macam-macam. Duh, masa sekarang disebut banjir seperti itu, semua orang tenggelam. Maaf, banyak yang tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kemungkaran, tenggelam dalam kezaliman. Yang selamat siapa? Sing selamat ya sing gelem melok numpak. Astagfirullahaladzim, kaduan terus ora nyaut tok. Sing gelem melok numpak perahu. Praune sapa? Nabi Nuh nondi nek goleki. Nah, perahu-perahu sekarang ini mboten kudu perahu kaya praune Nabi Nuh. Perahu itu berupa majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, berupa madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren. Tapi ojo sembarangan milih perahu. Nek pengen selamat milih perahu kudu sing kuat peraune. Peraune kudu keker, perahunya harus kokoh. Lah kalau perahunya tidak kokoh, bahasa Inggrisnya the ciceh, yo kena ombak dia bisa pecah. Apa maneh peraune bocor kabeh, maka perahu itu juga akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the keleleb. Lah panjenengan lek milih madrasah-madrasah, perahu-perahu, pondok-pondok pesantren, yo kudu sing kuat ala aqidati ahli sunnah wal jamaah, yang sanad dan nasab keilmuannya sambung terus ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, Tuban niku enggak ada perahu kuat, kathah pondok-pondok ten ngene Tuban. Lebih-lebih pondok pesantren Langitan. Perahu kuat. Saya termasuk salah satu santri dari pondok pesantren Langitan. Mudah-mudahan selamat sedoyo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Perahu-perahu saat ini rupa majelis ilmu, majelis zikir. Dan insya Allah perahu besar di Indonesia yang berupa jam'iyah ijtimaiyah ad-diniyah, jam'iyah ad-diniyah wa ijtimaiyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan bisa menjadi perahu kokoh yang bisa menyelamatkan masyarakat Islam. Amin Allahumma amin. Ojo sembarangan milih perahu. Ngapunten, wong perahu yang kokoh saja kadang-kadang bisa tenggelam kok, betul? Barusan di Selat Gilimanuk, Bali, penyeberangan dari Banyuwangi, Bali, ada kapal tenggelam. Itu padahal kapalnya kuat. Kok bisa tenggelam? Pasti ada error. Mungkin ini, mungkin. Sehingga bukan hanya perahunya saja yang harus kokoh dan kuat, nahkodanya juga harus hebat, nahkodanya juga harus profesional. Sing nglakokne perahu niku lho, ibarat pondok pesantren niku pengasuhnya, pimpinannya, pembinanya, kiainya harus betul-betul profesional. Yang kafah. Ibarat nahkoda ngono ya kudu sing profesional. Praune kuat, tapi nahkodanya ecek-ecek. Guling, nublek. Mending praune ra patek. Kuat perahu biasa, tapi nahkodane hebat. Nah, koyok pacu jalur kae, praune kan biasa, tapi bocah cilik iso ngene-ngene kae. Sampeyan ra ngerti sing viral kuwi. Nah kuwi praune rak perahu biasa toh, tapi bocah cilik nang ngarep mlaku banter dipacu kaya ngono iso mbek ngene kae. Nah, muga-muga ora viral. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh, Bapak Ibu, zaman mungkin bingung. Saya mengibaratkan zaman ini seperti zamannya Nabi Nuh. Kok bisa wong zaman Nabi Nuh udah kala bendu, kok bisa terjadi saat ini? Memang zaman itu meskipun sudah pernah terjadi, dia bisa terjadi lagi, bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Itu zaman. Beda dengan waktu. Kalau waktu itu sekali terjadi, dia tidak akan kembali lagi. Mbah ketok ya ora dongok. Jenengan mirengaken napa mboten? Nggih, saya mohon maaf banget ya, karena memang menurut saya ini jamaahnya kejauhan, jadi saya nggak bisa komunikatif. Ngapunten nggih. Waktu dengan zaman itu berbeda. Kalau waktu itu sekali dia terjadi, dia lewat seret, selamanya dia nggak akan kembali lagi. Beda dengan zaman. Kalau zaman itu meskipun sudah pernah terjadi, bisa terjadi lagi dan bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Waktu itu berkaitan dengan hitungan. Kalau zaman berkaitan dengan keadaan. Waktu itu berkaitan dengan angka, kalau zaman berkaitan dengan fenomena. Iki nek ra dikei contoh mesti orang ngerti. Soalnya sing tekoi ketoke wonge ayu-ayu tapi rondo pinter. Tak kei contoh. Indonesia merdeka itu waktunya tanggal 17 Agustus 1945.
Ya cuma sekali itu, 17 Agustus 1945 lewat dan dia tidak akan kembali lagi. Kalaupun ada 17 Agustus, tapi bukan 17 Agustus 1945, betul? Astagfirullah. Ki apa kupingku sing kopo, apa wonge sing ngantuk ya? Kepireng nggih? Nah, ada 17 Agustus lagi, tapi bukan 17 Agustus yang tahun 1945. Lah kalau zaman bisa kembali, zaman penjajahan. Dulu sudah pernah terjadi zaman penjajahan. Mungkin terjadi lagi dan bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Banyak kok yang nyebut sekarang ini zaman penjajahan. Bukan penjajahan kolonial, tapi penjajahan sosial, penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi. Ya Allah, kok mumet aku ya. Mulane akeh wong sing ngarani saiki iku zaman penjajahan. Zaman loh ini. Ya mungkin penjajahan budaya, penjajahan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau zaman bisa terjadi secara berulang-ulang, tapi kalau waktu enggak. Sehingga ulang tahun itu sesungguhnya enggak ada, Bapak Ibu. Karena tahun enggak pernah berulang. Cobi jamaah sementen kathah sinten sing saged ulang tahun maju langsung tak kai hadiah. Gak mungkin. Misalnya sampean lahirnya tanggal 20 April tahun 2000. 20 April tahun 2000 itu nggak mungkin bisa terjadi lagi, nggak mungkin berulang. Ya cuma sekali pas 20 April tahun 2000 itu lewat, nggak bakal balik lagi. Kalaupun ada tanggal 20 April lagi, itu bukan 20 April yang tahun 2000. Makanya asline ulang tahun ini ora enek. Lah kae wong-wong kok do peringatan ulang tahun, yo keliru asline. Lah sing bener piye? Yo peringatan 20 tahun urip nang donya. Wong tahun enggak pernah berulang kok. Kalau zaman bisa berulang lagi. Mulane mbah-mbah kula sampean duwe istilah wolak-waliing zaman, bukan wolak-waliing waktu. Tokoh besar, tokoh hebat itu biasa disebut anak zaman, bukan anak waktu. Kayak contoh meneh, Kanjeng Nabi lahiripun zaman jahiliyah. Dulu sudah pernah terjadi dan bisa terulang terjadi lagi, bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Tidak menutup kemungkinan sekarang ini juga zaman jahiliyah. Banyak kok yang bilang sekarang zaman jahiliyah modern, betul? Betul? Nah, waktunya Kanjeng Nabi lahir pada tahun gajah. Ya cuma sekali itu, kalau waktu nggak kembali lagi. Ronggo Warsito kae leh ngendikan amenangi zaman edan, yen ora melu edan ora bakal keduman. Kapan zaman edan itu? Mungkin sebelum Ronggo Warsito, mungkin pas Ronggo Warsito, mungkin sesudah Ronggo Warsito. Itu zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau zaman Nabi Nuh dulu banjir banyu, sing selamat sing gelem numpak perahu. Kalau sekarang banjir kemungkaran, banjir kezaliman, banjir kemunafikan, banjir kemaksiatan, sing selamat sing gelem numpak perahu yang nahkodanya adalah al ulama warasatul anbiya. Mulane penting kula panjenengan manut para ulama. Allahumma sholli ala